Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Purwanto. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil potongan dari bahan atau bonsai kimeng ya, ficus kimeng. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan bahan yang ada, istilahnya kita berbudidaya. Jadi batang-batang tadi hasil pruning ini jangan dibuang. Jadi karena di alam bebas ini sebenarnya nggak ada, karena kimeng itu bukan asli tanaman Indonesia ya. Jadi sekecil apapun coba kita manfaatkan. Jadi kita akan tanam ini, dan bagaimana cara menanamnya, terus media tanamnya apa yang saya pakai gitu ya. Dan nanti juga saya akan tunjukkan hasil-hasil yang sudah tumbuh, sudah rimbun ya. Nah, ini sekarang adalah ini hasil pruningan yang tadi. Kita akan coba buat tanam di polybag ini polybag. Nah, kita kurangin dulu ya daun-daun yang ada, jangan terlalu banyak begini ya, penguapannya terlalu banyak. Nah, kita bikin ramping, kita buangin. Jadi kita buang. Jadi cukup sisakan aja beberapa yang ujungnya. Jadi jangan semuanya. Biar apa? Biar mengurangi penguapan karena dia belum ada akar. Nah, gunanya nanti kita sisain beberapa daun untuk menarik biar akar. Nah, cukup segini aja ya. Dan jangan lupa untuk bagian ujungnya ini kita sedikit harus tajam ya, gunting atau dipakai silet ya. Karena ini kambiumnya jangan sampai rusak. Nah, ini ya, nah dibikin lancip. Nah, terus kemudian bahan yang sudah mau kita tanam ya, jadi bibit ini kita rendam di cairan atau di air ya, di air yang sudah diisi dengan perangsang akar. Nah, kalau perangsang akar saya pakai yang kebetulan yang cair. Bagi penggemar bonsai Indonesia bisa dicek di toko pertanian dan tanya perangsang akar yang cair. Nah, kemudian kita campur dengan air ya. Dan untuk ukurannya bagaimana? Nah, untuk ukurannya nanti di labelnya masing-masing, karena masing-masing produk beda ukuran segala macam. Nah, ikuti di yang ada di aturan pakai di labelnya masing-masing. Nah, kita campur dengan air. Nah, setelah ada air, campur air ini ya, ini sudah ada perangsang akarnya, kita rendam. Nah, ini kita sudah melakukan perendaman kurang lebih 3 jam ya. Sebenarnya ini tadi pemotongan sudah untuk contoh saja, tapi sebenarnya saya sudah melakukan perendaman ini kurang lebih 3 jam. Tapi lebih lama lebih bagus. Misalnya 1 hari, misalnya sore kita rendam, pagi bisa kita tanam. Itu juga lebih bagus karena batang pohon yang akan kita stek itu sudah menyerap nutrisi yang ada di kandungan air dengan campur akar. Nah, kita basahin semuanya. Setelah kita rendam, kita basahin semua ya. Nah, media yang kita pakai di sini banyak sekali tutorial yang sudah ada. Itu bisa dengan pasir sungai. Jadi pasir sungai murni yang diambil dari pinggiran sungai, yang terutama sungai yang bersih ya, yang tidak tercemar. Kalau di perkotaan seperti di Denpasar contohnya, itu sangat susah, lumayan susah untuk mencari pasir sungai yang benar-benar bersih. Kecuali kita harus lari ke daerah pegunungan atau daerah yang masih tidak ada pabrik ya. Nah, tapi untuk memudahkan di sini kebetulan di toko pertanian ataupun toko bonsai itu banyak sekali menjual pasir malang. Nah, pasir malang ini adalah pasir malang yang halus ya, yang halus. Nah, jadi halus, yang sangat halus. Kemudian pasir malang itu kita masukin ke dalam polybag ya. Nah, polybag. Nah, kemudian tanaman yang sudah kita siapkan, yang sudah direndam dengan perangsang akar, kemudian kita tanam langsung aja tanpa campuran apa-apa. Cukup pasir malang saja, 100% pasir malang, tapi yang halus. Karena dia akan lebih poros dan media tidak akan menahan air. Jadi pas begitu disiram dia langsung keluar. Jadi poros, tanahnya bagus. Nah,
Nanti kalau kita sudah tanam, ya kita lakukan penanaman. Nah, jangan lupa jangan didorongkan langsung begini, karena yang sudah ujung yang sudah kita rapikan, kambiumnya yang bagus sudah kita rapikan dengan pisau atau silet yang tajam, itu biar nggak rusak kambiumnya. Jadi kita, nah ini kita buat lubang. Seberapa kita mau tanam, ya kurang lebih sekitar kita tanam dalam. Ya, kita giniin aja. Seperti ini. Itu pun demikian, selanjutnya kita perlakukan hal yang sama. Kalau kurang, kita bisa taburin di atas untuk memperkokoh biar nggak gampang goyang. Nah, ini masih terlalu banyak daunnya, kita kurangi lagi. Nah, hanya begitu aja saudara, sahabat penggemar bonsai Indonesia. Jadi sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, dan nanti kita bisa lihat pertumbuhannya sekitar 2 minggu, ya 2 minggu dia akan keluar pucuk baru, itu tandanya sudah hidup, dan bisa kita lihat apakah tanaman stekan kita hidup atau enggak, itu nanti kita bisa lihat dari daunnya. Kalau daunnya pada rontok semua, terus kemudian tidak ada tunas baru, dalam waktu 2 minggu dipastikan dia mati. Tapi dengan metode ini saya sudah buktikan hampir 100% tanaman yang saya tanam dengan metode ini sangat ampuh ya, dan hampir 100% hidup. Nanti kita bisa lihat hasil-hasil yang saya lakukan, treatment yang sama, saya lakukan penanaman yang sama pada bahan timeng ini. Nanti kita akan tunjukkan tanaman-tanaman yang sudah hidup. Tolong ikuti saya. Nah, jadi ini kita masuk ke kebun ya. Kita masuk ke kebun. Kita lewat sini. Nah, ini saudara. Nah, ini penggemar bonsai Indonesia. Inilah hasil penanaman stek dari bahan yang kita pakai tadi. Ya, jadi ini setelah sekitar beberapa bulan ya, kemudian akar sudah banyak ya, Nah, ini kenapa kok bukan pasir malang? Ini sebenarnya ada pasir malangnya juga, tapi karena ini waktu itu sudah tumbuh, saya tambah lagi dengan tanah karena sudah tumbuh, sudah ada akar. Jadi untuk biar lebih subur ya, kita bisa gunakan media tanam yang pernah saya juga buat di channel YouTube saya sebelumnya, bahwa itu ada campuran sekam, tanah, dan pupuk kandang. Nah, jadi dari
tanaman yang kita buat tadi sudah tumbuh, kemudian daun udah keluar, udah ada tunas baru, kita pindahkan ke media yang sudah ada pupuknya setelah ada akar yang keluar. Nah, bisa dilihat nih, saya sudah punya beberapa nih, ya sudah lumayan banyak. Nah ini juga ya subur-subur. Tapi sayang ini adalah bahan yang sangat kecil-kecil, tapi jangan lihat kecilnya. Nanti kalau sudah besar, sudah tumbuh, sudah lumayan panjang dan kelihatan bisa digabung, kita bisa buat seperti ini juga. Nah, ini adalah penggabungan dari bahan-bahan ini yang kelihatan nggak berguna awalnya. Jadi daripada kita ambil di alam agak susah juga, terus bahan yang kita sudah punya kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Nah ini tanaman yang beberapa hari ini kita buat, artinya sudah saya mulai rantingin, sudah saya mulai bentuk. Memang lama, ya namanya proses pembonsai itu lama, tapi insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Ya, selamat mencoba, tetap semangat, tetap berkreasi, cintai lingkungan, cintai tanaman, karena itu akan bermanfaat bagi kita semua. Semangat, salam penggemar bonsai Indonesia.